Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Anggota-anggota dari kelompok 10 yakni saya sendiri, Muhammad Izzuddin Al-Qassam dengan NIM 21091387005. Lalu rekan saya Willy Brodus Suryatmaja dengan NIM 210913870006. Dan rekan saya Rizky Afandi dengan NIM 210913870022. Selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rizky Afandi. Artikel 235 lokasi berbahaya terklasifikasi. Poin 235.1 ruang lingkup. Artikel ini mencakup persyaratan pemeliharaan di area yang diidentifikasi sebagai lokasi berbahaya terklasifikasi. Catatan informasi nomor 1. Lokasi. Lokasi ini memerlukan jenis peralatan dan instalasi khusus untuk memastikan kinerja yang aman dalam kondisi penggunaan dan pemeliharaan yang tepat. Adalah penting bahwa otoritas inspeksi dan pengguna melakukan lebih dari perawatan biasa sehubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan. Pemeliharaan untuk peralatan dan bahan tertentu tercakup di bagian lain bab 2 dan berlaku untuk lokasi berbahaya terklasifikasi. Pemeliharaan lainnya akan memastikan bahwa bentuk konstruksi dan instalasi yang membuat peralatan dan bahan yang sesuai untuk lokasi tertentu tidak terganggu. Catatan informasi nomor 2. Pemeliharaan yang diperlukan untuk lokasi berbahaya terklasifikasi tertentu tergantung pada klasifikasi lokasi tertentu. Prinsip-prinsip desain dan karakteristik peralatan, misalnya penggunaan ventilasi tekanan positif, tahan ledakan, non-incandescent, aman secara intrinsik, dan peralatan yang dibersihkan dan bertekanan yang diterapkan dalam instalasi untuk memenuhi persyaratan klasifikasi area juga harus diketahui. Dengan informasi ini, pemberi kerja dan otoritas inspeksi dapat menentukan apakah instalasi yang dipelihara telah mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk tempat kerja yang aman. Poin 235.2 Persyaratan pemeliharaan lokasi berbahaya terklasifikasi. Peralatan dan instalasi di lokasi ini harus dipelihara sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria berikut. 1. Tidak ada bagian berenergi yang terpapar, pengecualian untuk sirkuit yang aman secara intrinsik dan non-incandescent. 2. Tidak ada kerusakan pada sistem saluran, fitting, atau penutup karena kerusakan, korosi, atau penyebab lainnya. 3. Semua jumper ikatan diikat dengan aman dan utuh. 4. Semua perlengkapan, kotak, dan penutup dengan penutup yang dibuat memiliki semua baut yang dipasang dan dibaut dengan kencang. Dan seterusnya dapat Anda baca sendiri pada PPT yang tertera. Artikel 250 keselamatan pribadi dan peralatan pelindung. Poin 250.1 Persyaratan pemeliharaan untuk keselamatan pribadi dan alat pelindung. Keselamatan pribadi dan peralatan pelindung seperti berikut ini harus dipelihara dalam kondisi kerja yang aman. Berikut ini adalah keselamatan pribadi dan peralatan pelindung yang bisa Anda baca sendiri. Ada 14 poin dari peralatan pembunyian sampai ke perkakas tangan terisolasi dan terisolasi. Poin 250.2 Pemeriksaan dan pengujian alat pelindung dan alat pelindung. A. Visual. Peralatan keselamatan dan pelindung
dan alat pelindung harus diperiksa secara visual untuk kerusakan dan cacat sebelum penggunaan awal pada interval setelahnya sesuai kondisi layanan yang diperlukan. Tetapi interval tidak boleh melebihi 1 tahun kecuali ditentukan lain oleh negara bagian federal atau negara bagian yang berlaku kode dan standar lokal. B. Pengujian insulasi perlengkapan proteksi dan alat proteksi seperti item yang ditentukan dalam poin 250.1 nomor 1 hingga 250.1 nomor 14 yang digunakan sebagai proteksi utama dari bahaya kejut dan memerlukan sistem insulasi untuk memastikan proteksi personel harus diverifikasi oleh pengujian dan inspeksi visual untuk memastikan bahwa kemampuan insulasi telah dipertahankan sebelum penggunaan awal dan pada selang waktu setelahnya bagaimana disyaratkan oleh kondisi pelayanan dan standar instruksi yang berlaku. Tetapi selang waktu tidak boleh melebihi 3 tahun. Poin dari 250.3 Peralatan pembumian keselamatan. A. Pemeriksaan. Perangkat kabel arde pelindung pribadi harus diperiksa untuk mengetahui apakah ada luka pada selubung pelindung dan kerusakan pada konduktor. Klem dan alat penyambung regangan harus diperiksa kekencangannya. Inspeksi-inspeksi ini harus dilakukan pada selang waktu setelahnya sesuai dengan persyaratan layanan, tetapi selang waktu tidak boleh melebihi 1 tahun. B. Pengujian. Sebelum dikembalikan ke layanan peralatan pembumian pelindungan sementara yang telah diperbaiki atau dimodifikasi harus diuji. Peralatan pembumian perlindungan sementara harus diuji sesuai dengan persyaratan layanan. Catatan informasi. Panduan untuk memeriksa dan menguji alasan keselamatan disediakan dalam ASTM F2249. Spesifikasi standar untuk metode uji servis untuk rakitan jumper pembumian sementara yang digunakan pada saluran dan peralatan listrik yang tidak diberi energi. C. Perangkat grounding dan pengujian. Perangkat pertanahan dan pengujian harus disimpan di tempat yang bersih dan kering. Perangkat pertanahan dan pengujian harus diperiksa dan diuji dengan benar sebelum digunakan. Catatan informasi. Panduan untuk menguji perangkat pertanahan dan pengujian disediakan dalam bagian 9.5 dari IEEE C 37.20.6. Standar untuk pengardean terukur 4,76 kV hingga 38 kV dan perangkat uji yang digunakan dalam selungkup. Poin dari 250.4 Instrumen uji. Instrumen uji dan kabel uji terkait yang digunakan untuk memverifikasi ada atau tidak adanya tegangan harus dipelihara untuk menjamin integritas fungsional. Program pemeliharaan harus mencakup verifikasi fungsional seperti yang dijelaskan dalam 110.8e. 110.8e Verifikasi operasi bila instrumen diuji digunakan untuk menguji tidak adanya tegangan pada konduktor atau bagian sirkuit yang beroperasi pada tegangan yang sama dengan atau lebih besar dari 50 volt. Pengoperasian instrumen uji harus diverifikasi pada sumber tegangan yang diketahui sebelum dan sesudah tidak adanya uji tegangan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada kesalahan yang kiranya kurang berkenan, mohon dibenarkan atau dikoreksi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.